Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Ustadz Afe. Kali ini dalam pembahasan kemuhammadiyahan episode ke-9, yang nantinya kita akan bahas tentang Buya Syafi'i Ma'arif atau Ahmad Syafi'i Ma'arif, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA PhD, kalau tidak salah ya, SSMA PhD. Buya Profesor Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau kita nanti akan sering sebut beliau sebagai Buya Syafi'i, adalah Ketua PP Muhammadiyah, urutannya yang ke-13 kalau kita hitung dari Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Mas Mansur, kemudian Bagus Hadi Kusumo, AR Sultan Mansur atau Ahmad Rashid Sultan Mansur, Yunus Anis Ahmad Badawi, kemudian AR Fahrudin, Ahmad Azhar Bashir, Amin Rais, tentang bagaimana peran Amin Rais dalam perpolitikan di Indonesia. Dan beliau masih sampai saat ini tegak lurus, istiqomah untuk menjalankan perannya sebagai oposan murni yang kemudian memberikan saran yang sangat penting bagi pemerintah. Kalau kita melihat satu koin, maka dua sisi koin ini tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan pergerakan perpolitikan di Indonesia. Dari sisi Muhammadiyah yang menjadi suatu kenangan yang monumental baik secara pribadi bagi Ustadz, yang mungkin nanti Ustadz akan cukup emosional juga bisa jadi, karena beliau begitu dekat juga sosoknya dengan perjuangan dan juga cerita hidup yang Ustadz alami. Maka mari anak-anakku sekalian, kita mulai kisah ataupun juga keteladanan tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, beliau Buya Syafi'i sebagai guru bangsa. Kalau kita lihat KD-nya demikian ya. Maka anak-anakku sekalian, mari kita lihat dulu bumpernya. Baik, anak-anakku sekalian, kita bahas Buya Syafi'i ini nggak ada habisnya. Sudah bisa cerita berjam-jam untuk menceritakan bagaimana Buya Syafi'i dan kampung halamannya yang demikian indah itu. Nah, salah satu murid di Al-Ghifari yang kemudian bisa kita wawancarai untuk melihat bagaimana indahnya kampung Buya itu, mungkin yang siswa-siswa kita berasal dari Padang, Sumatera Barat ya. Kalau kita lihat di Maps, Sumpur Kudus, tempat lahir Buya Syafi'i, di Nagari Calau ya. Di Nagari Calau itu, kecamatan Sumpur Kudus ini jauh dari pusat kota Padang ya. Pusat kota Padangnya jauh sekali dengan Sumpur Kudus. Dia harus melewati satu taman nasional gitu ya. Kita waktu itu saat pernah berhenti itu di Muaro Sijunjung, naik bis begitu ya. Nah, nanti jalan naik ke daerah Sumpur ini semacam plato gitu ya, daerah diapit oleh dua gunung ini. Daerah ini harus ditempuh menggunakan sepeda motor ya, kemudian sekitar 2 jam lah Ustadz, dari Muaro Sijunjung ke Nagari Sumpur Kudus atau kecamatan Sumpur Kudus ini. Dan ini kita berkesan ya Ustadz, semalam di sini menginap dan melihat bagaimana masih aslinya wilayah Sumpur Kudus ini. Ada di situ sungai yang tidak boleh dipancing ya, dan kita harus hanya boleh memancing ketika sungai adat ini dibuka. Ada sebuah puncak gitu ya, dimana kita ketika mau masuk ke Sumpur Kudus itu, orang-orang sekitar percaya bahwa sebaiknya kita menancapkan ini kayu ya, sebatang kayu. Nanti ada pelangnya di sekitar sini, Makkah Darek ya, julukan dari Sumpur Kudus itu Makkah Darek atau Serambi Mekah ya, salah satunya. Nah, itu ini nih, wisata Bukit Penantian ini mungkin ya. Jadi di sini kita bisa melihat bukit barisan selatan ya, bukit barisan selatan, dan juga pelang Nagari Sumpur Kudus itu. Nah, Ustadz sudah menghabiskan waktu di sana kemarin untuk nyari murid. Nah, kembali lewat
bahasan ini, Kampung Buya Syafi'i, kalau kita mau baca secara lengkap biografinya itu sangat tersedia. Silahkan buka saja di Wikipedia atau ketik di Google gitu ya, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah seorang Minangkabau, keturunan Minangkabau asli, ulama dan cendekiawan Indonesia. Siapa di zaman modern ini? Kalau kita menjelaskan Buya Syafi'i, maka beliau adalah sosok ketua umum PP Muhammadiyah di 1998 sampai periode 2000-an ya. Kalau kita mau lihat di sini 2002 2005 ya. Kemudian beliau adalah President of World Conference on Religion for Peace. Nah, ini Ustaz juga survei. Religion for Peace ini adalah ya kumpulan dari para agamawan ya di seluruh dunia yang mengutamakan religion for peace ya. Agama digunakan sebagai kedamaian gitu. Semacam kayak kalau di Indonesia itu orang-orang yang kumpul gitu ya, dari agama Kristen, agama Buddha, Islam gitu, yang tergabung dalam satu organisasi, kemudian menyerukan akan pentingnya kedamaian dan lain-lain. Beliau adalah presidennya dulu dan juga pendiri Ma'arif Institute. Kemudian Buya Syafi'i adalah tokoh yang tidak pernah istilah lelah untuk berpikir, banyak menulis, tulisan beliau banyak sekali. Referensi yang bisa kita lihat di Wikipedia juga demikian banyak. Kisah si anak kampung gitu, kisah di perjalananku, ini autobiografi tulisan Buya Syafi'i sendiri tentang perjalanan susahnya beliau dulu ya. Perjalanan kisah itu mungkin titik-titik terendah di hidup beliau. Banyak juga di dalam di dalam tulisan itu kritik-kritik beliau ya, kritik-kritik beliau tentang kemapanan, tentang kekuasaan dan seterusnya. Termasuk juga nanti anak-anakku bisa baca buku memoir seorang anak kampung. Insya Allah kita sediakan nanti di perpustakaan juga. Dan banyak sekali tulisan beliau yang dapat kita nikmati, baik yang online maupun yang kita bisa baca dulu di republika.id atau Republika Koran yang sering terbit itu. Salah satu koran Islam yang kemudian dapat kita percaya dan kita baca setiap harinya. Beliau juga mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan baru wafat di tahun 2022 kemarin di 27 Mei. Beliau telah menyiapkan kuburannya sendiri ya di daerah Jogja kalau kita nanti lihat, karena beliau banyak melanglang buana ya bahasanya. Beliau merantau ke berbagai daerah dan salah satunya di Jogja. Nanti teman-teman bisa langsung ketik saja makam Buya Syafi'i begitu ya. Makam Buya Syafi'i. Nah, langsung ini di daerah Kulon Progo. Ini di daerah Kulon Progo, dan memang beliau telah menyiapkan ini dan beliau cicil sendiri atau beliau bayar sendiri tanah makamnya. Berada di tengah-tengah posisi ini, di tengah jalan ini. Ustadz kemudian kalau mau bercerita supaya relevan, maka sedekat apa Buya ini dengan Ustadz, maka dari situ dulu kita mulai gitu. Dulu ketika Ustadz kembali setelah lulus S1 dari Unila, kemudian kita ngabdi jadi musyrif. Ini masih ada jejak digitalnya juga. Have a lunch and a bit discussion with living legend Buya Syafi'i Ma'arif. Of course he paid on us for that. Ini kita makan tengkleng bersama, dan beliau yang bayarin memang waktu itu bersama Ustadz Fikri waktu itu. Dan beberapa teman-teman tahu saya sudah mendaki berbagai macam gunung. Terus teman-teman ada yang komentar di sini, lebih keren ketimbang foto di gunung katanya, lebih keren dibanding foto di gunung ya, foto dengan Buya. Waktu itu kita lihat banyak sekali memori perjalanan dengan Buya, terutama di masjidnya beliau di Nogotirto ini. Rumah beliau satu gang tidak jauh dari masjid ini. Tapi kita begitu ingat bagaimana beliau tuh duduk di salah satu soft ini masih pakai kursi bantunya ketika sujud,
Beliau duduk di kursi itu di pojok sebelah kiri begini, dan kita setelah selesai sholat kemudian minta nasihat dan juga masukan dari beliau. Nah, salah satu yang kemudian menjadi rekaman Ustadz sebagai pembuat video ini adalah bagaimana beliau juga andil dalam membuat kami bisa bersekolah di luar negeri waktu itu dengan recommendation letter atau surat rekomendasi. Waktu itu habis maghrib, saya ingat malam-malam habis maghrib setelah selesai sholat, kita sebelumnya sudah pernah bertemu beberapa kali makan dan lain-lain. Waktu itu dengan Kak Erik dibantu bertemu ini. Terus kemudian Afi nyodorkan ini atau Ustadz nyodorkan surat ini. Ini adalah surat yang Ustadz bikin sendiri, seolah-olah adalah rekomendasi dari Buya untuk kemudian dibaca mana yang cocok. Dan Ustadz juga dalam hati sudah berasa ya kalau pasti nggak diterima ya nggak masalah gitu. Atau kalau memang ini jelek terus kemudian dikembalikan atau sama sekali nggak mau memberikan rekomendasi pun Ustadz waktu itu sudah terima. Tapi baiknya Buya setelah selesai sholat waktu itu baca ini, lalu kemudian ini dibenerin gitu. Ustadz Afi waktu itu bawa bolpen juga, lalu kemudian beliau coret-coret sampai kemudian nanti akan saya tanda tangani kata Buya, tapi kamu harus betulin ini dulu. Waktu itu hujan gerimis dan Ustadz terpaksa juga harus keluar gitu untuk kemudian bawa ini dimasukkan, diselipkan ke jaket untuk menuju ke rentalan komputer terdekat untuk mengedit bahasa Inggris, karena ini kan berbahasa Inggris surat rekomendasinya, dan untuk dibawa lagi supaya Buya masih posisinya di masjid sampai nanti setelah Isya gitu ya. Setelah Isya biasanya beliau akan kembali ke rumah menulisnya beliau. Nah itu kisah kedekatan kami dengan Buya, salah satunya dari Masjid Nogotirto ini. Rumah beliau tuh tidak jauh dari sini. Oh, sekarang sudah dijadikan serambi Buya Syafi'i juga, semacam tempat untuk memori ya, memorial house gitu. Dan ini isi bukunya luar biasa. Kami bahkan pernah diajak ke rumah menulisnya. Rumah menulis itu rumah sendiri. Kalau ini rumah yang dia pakai untuk tinggal istri dan anaknya juga. Rumahnya cukup mewah, ini daerah di perumahan Nogotirto. Sekarang sudah ada pelangnya serambi ini, dan ini ada tongkat-tongkat beliau yang beliau pakai semasa hidupnya. Ini kemarin kayaknya diresmikan juga untuk jadi ruang podcast dan lain-lain. Kalau kita bisa cek di sini anak-anakku sekalian, kita bisa lihat street view-nya betapa rumah ini dekat dengan masjid yang beliau selalu berangkat ke masjid itu. Nah, ini rumahnya. Masjid itu hanya di sebelah sana, di utaranya. Rumah beliau cukup ini modern, minimalis, indah begitu ya, dengan tanaman-tanaman yang dirawat dan ini luar biasa asri. Dan beliau biasa itu nyapu sendiri daerah rumahnya, ke masjid dengan mandiri, bahkan ikut membantu menyediakan beberapa fasilitas di masjid. Ada waktu itu marbotnya minta kulkas, ya dibelikan oleh beliau itu kulkas di beberapa hari atau beberapa minggu sebelum beliau kemudian wafat. Ini masjidnya, ini lekat juga di memori insya Allah anak-anak mu'alimin, karena nggak begitu jauh daerah daerah ini, daerah Godean mungkin masuknya, tapi kemudian Nogotirto ini masih ya beberapa pelemparan batu lah dari pusat kota ataupun juga tempat kami dulu belajar di Jogja. Nah, anakku sekalian, Buya ini kemudian legasinya banyak betul. Kita kalau melihat kedekatan kami pribadi sama Buya, itu juga mungkin kita butuh kasih acknowledgement juga, butuh mungkin Ustadz bukan sosok yang layak untuk kemudian menceritakan tentang bagaimana profilnya Buya Syafi'i ini. Tapi kemudian anak-anak bisa melihat nanti di muhammadiyah.or.id gitu ya, ataupun juga di beberapa tulisan orang yang ada di Republika. Buku-bukunya ini tolong dicek ya, buku-buku beliau sendiri ataupun juga karya orang lain gitu.
kisah Buya Syafi'i Ma'arif menikahi bunga desa tanpa modal gitu-gitu. Ini banyak sekali kisah beliau, dan kita bisa meneladani titik-titik kisah perjalananku ini bisa kita baca secara online bahkan. Ustaz tadi sudah bacanya 90 halaman, nggak ada banyak. Nanti kita juga bisa lihat dari sumber-sumber yang kemudian lebih singkat mungkin kalau teman-teman atau anak-anak bisa mau mengecek itu. Jadi waktu itu saat sedang siap-siap juga mau ke luar negeri, dan itu membukakan pintu rezeki luar biasa. Kalau Ustadz ingat-ingat perjuangan menjadi musyrif, lalu kemudian menikah, terus kemudian Ustadz bawa istri dan anak-anak Ustadz istri ke luar negeri, itu membuka pintu rezeki lah ya. Kita bisa nabung, kemudian bisa hidup ya cukup layak gitu. Nanti silahkan dicek ini beberapa tulisan beliau. Ini ada juga yang berbahasa Inggris, maka anakku juga ya harus pandai ataupun memainkan peran kita sebagai translator mungkin ya. Kita pakai sedikit begitu vocabulary kita untuk menerjemahkan ini In Memoriam of Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif 35 sampai 2002 dari Hizbul Juba, yang kemudian ini sudah jadi artikel juga. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kita lengkapnya bawa ke Wikipedia. Di kehidupan awal di Nagari Calau, Ustadz jelaskan tadi di Sumber Kudus Minangkabau, ia lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Malayu dan Fatihah. Ia bungsu dari 4 bersaudara, seibu seayah, anak bungsu, tapi kemudian mimpinya untuk hijrah atau mimpinya untuk merantau itu besar sekali. Karena anak-anak di suku Minangkabau itu memang tidak punya hak banyak warisan begitu ya. Apalagi tanah-tanah bapaknya itu akan diberikan kepada perempuannya semua. Karena kan maternal ya teman-teman, artinya sosok ibunya yang lebih dipakai untuk menurunkan adatnya begitu. Kemudian dititipkan juga Syafi'i ini kecilnya di rumah adik ayahnya bernama Bainah yang menikah dengan adik seibu, ibunya bernama Ahmad Wahid. Lalu kemudian sampai sekolah rakyat di Sumber Kudus. Kemudian CPI, panggilan akrabnya beliau ini, belajar agama di MI Muhammadiyah yang waktu itu ada di Sumber Kudus. Tapi sekarang sudah tidak ada, adanya panti asuhan. Pada akhirnya Ustadz Siddiq bersama Ustadz Inggit, kemarin juga telepon-teleponan kita terakhir, bikinnya adalah malah madrasah diniyah untuk menjadi tumpuan gitu. Karena TK sudah ada, tapi kemudian Muhammadiyah di kampungnya Buya ini juga tidak begitu maju. Nah, ini dengan hadirnya anak panah itu yang dikirimkan untuk stay di sana beberapa tahun, itu menghidupkan kembali gairah bermuhammadiyah termasuk amal usahanya di sana. Kemudian Ustadz ingat itu diceritakan dari Sumber Kudus itu Buya kadang jalan turun ke Padang Panjang, ke Sawalunto ya, daerah di pinggiran di situ. Jadi sampai turun nanti sampai akhirnya ke Kota Padang gitu. Itu kan jauh itu jaraknya. Jadi turun kalau kita lihat ke Sumatera ya, itu lumayan jauh dari Tugu Makadare. Nanti saya tampilkan fotonya ini di sini. Itu jauh, beliau itu jalan dari Plang itu ke bawah. Dulu belum ada jalan yang sekarang kita nikmati, naik motor itu bisa. Waktu itu diantar oleh Ustadz Inggit. Lalu perjuangan beliau untuk belajar itu luar biasa. Dibuktikan waktu itu setelah lulus SR dia nggak segera megang ijazah waktu itu, karena masa revolusi kemerdekaan itu sampai bahkan ke Sumber Kudus ada dulu gerilya gitu ya, PRRI bawa radio dan lain sebagainya. Kita menjaga kedaulatan Republik Indonesia pas waktu diserang kembali itu. Ada monumennya di Sumber Kudus juga. Ini monumennya. Nah, lalu kemudian baru pada tahun 1950 dia masuk ke Mu'alimin. Itu pun ditolak gitu untuk masuk ke kelas 4 atau kelas 1 aliyah. Karena alasannya memang katanya penuh waktu itu. Lalu kemudian beliau di satu riwayat yang lain itu di bukunya Kisar dalam Hidup itu dia ceritakan dia habis ditolak itu kemudian belajar otomotif dulu, ikut temennya,
di Surakarta. Kemudian baru setelah itu dia dapat modal, dia daftar kembali ke Mualimin. Pada akhirnya mohon maaf, dia akan jadi guru dulu bahasa Inggris malahan waktu itu. Tidak lama kemudian ditawarin masuk ke Mualimin dan akhirnya masuk ke kembali di kelas 3 ya, kuartal terakhirnya atau catur bulan terakhir itu dia tempuh balik lagi di kelas 3 baru bisa masuk ke aliyahnya. Nah, diterima ya. Setelah itu kemudian aktif di Mualimin di Hizbul Waton, Ustadz juga aktif di Hizbul Waton. Kemudian pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Sinar. Majalahnya sekarang masih ada, sekarang Lembaga Pers Mualimin. Ustadz dulu juga udah pernah jadi pimret di Sinar dan juga melanjutkan ke majalah Gudeg di IRM ya dulu, IPM di PDM Jogja. Kemudian beliau juga setelah lulus di Mualimin di 56 itu memutuskan nggak sekolah lagi karena masalah biaya. Waktu itu ayahnya meninggal dalam usia 21 tahun. Kemudian di waktu itu normal ya orang belajar di saat itu, dia diutus ke Lombok di daerah Poh Gading ini. Poh Gading ini kalau dari Aikmel, Ustadz waktu itu pernah ke Aikmel juga dalam rangka motor-motoran ya untuk naik ke Lombok, ke Rinjani waktu itu tidak jauh dari Aikmel. Poh Gading itu menuju ke arah pelabuhan ya. Kalau Lombok punya pelabuhan itu dua, satu Padangbae ya kalau tidak salah, satu ini yang arah menuju ke Nusa Tenggara Barat yang bagian timur gitu. Jadi di daerah Lombok Timur, kemudian diarahkan ke daerah Poh Gading ini. Tapi pantai, tapi kemudian Islamnya juga cukup kuat beliau. Nah, ini negeri yang indah sebenarnya, Lombok ini. Lalu kemudian Buya Syafi'i Ma'arif kembalinya dari Lombok, kembali kemudian ngambil sarjana muda D3 di Universitas Cokro Aminoto dulu di Surakarta. Sekarang pindah ke Jogja universitas ini. Tidak begitu terkenal, tapi kemudian lanjut dia ambil DRS-nya, doktorandus dulu gelarnya SPD kalau sekarang di UNY, ambil keguruan ilmu sosial ya di Fakultas Ilmu Sosial. Dulu beliau akrab dengan sejarah, maka ambil di Illinois di Chicago University itu bidang sejarah. Kemarin kita bahas juga beberapa disertasinya ini. Kemudian akrabnya beliau dengan Amin Rais yang satu kampung juga kalau pendidikannya dari Yogyakarta gitu ya. Sempat aktif dulu beliau jadi guru honorer, membuka dagang kecil-kecilan bersama temannya, jadi guru ngaji, buruh. Kemudian sebelum diterima jadi pelayan toko kain di tahun 59. Kemudian ini nih jalan panjang beliau yang harus beliau tempuh, yang akhirnya kemudian jadi salah satu redaktur Suara Muhammadiyah dan juga anggota PWRI. Ya, setelah kemudian belajar ilmu sejarah, beliau juga aktif di himpunan mahasiswa Islam ya, organisasi itu juga harus aktif. Ambil master di Departemen Sejarah Ohio University di US, kemudian ambil ke University of Chicago ya di US juga, judulnya adalah ini. Kemudian selama di sini inilah kemudian dia akrab pengajian dengan Al-Quran, bahas Al-Quran, kemudian dapat pemikiran pembaharu dari Fazlur Rahman ya, pemikir Islam ini. Kemudian sering intensif diskusi dengan Khalis Majid, Amin Rais yang sama-sama waktu itu juga ini difilmkan juga novelnya. Kita akan cari filmnya besok, Si Anak Kampung ini, dan insya Allah kita akan dapatkan kesan yang lebih mendalam tentang bagaimana. Ini pembuka saja materi yang saya berikan ini untuk teman-teman bisa gali lebih banyak, karena beliau sudah wafat mendahului kita ya, di usia yang sudah cukup senja, di usia kira-kira 80-an tahun ya, kalau lahir 35 berarti sekarang sudah sudah jauh di atas rata-rata umur gitu. Nah, ini beberapa kontroversi beliau. Kalau teman-teman ingat kan dia bela Ahok ya, tapi bukan untuk urusan politik, tapi beliau juga dekat dengan rezimnya Jokowi, sehingga memungkinkan orang-orang Muhammadiyah juga tetap dapat peran gitu ya, tetap dapat posisi ketika Jokowi, bahkan ketika udah mau akhir masa hidupnya itu, Jokowi juga menengok beliau. Karena yaitu jadi guru bangsa itu maksudnya adalah bukan jadi gurunya, bukan, tapi yang menjadi penengah. Tulisan-tulisan beliau itu kan mengutamakan persatuan, mengutamakan tentang
ya ngurus bangsa itu juga harus didasari dengan pikiran yang rasional, tapi juga hati yang kemudian luas begitu. Ini yang kemudian terus beliau gaungkan dalam tulisan-tulisan beliau, merawat negeri ini, merawat tanah air, yang beliau juga dimasukkan waktu itu pembina Pancasila waktu itu organisasinya, yang Megawati juga ikut masuk di dalamnya. Nah, itu juga beliau dapat gaji, dan banyak sekali privilege yang beliau tolak. Beliau itu kalau mau sesuatu tuh gampang, membangunkan gedung untuk mualimin dan lain sebagainya, itu kan menteri-menterinya Jokowi kemudian kan ikut turun juga. Tapi pada akhirnya untuk keuntungan beliau sendiri tidak sama sekali beliau kemudian utamakan. Dia lebih mikirkan orang lain. Itu mobil Honda HR-V yang diberikan kepada beliau itu oleh Honda, itu harus dipaksa dulu, harus dibujuk dulu supaya Buya itu mau menerima hal-hal semacam itu. Nah, ini kemudian sosok yang berintegritas. Kalau kita melihat sosoknya masih membumi, mau gaul dengan masyarakat di Nogotirto, nyapu sendiri, kelasnya seorang ketua PP, guru bangsa, dekat dengan rezim pemerintahan waktu itu. Seyogianya hal-hal yang mungkin kalau kita anggap wajar bagi orang-orang yang mungkin pikirannya mengutamakan material, mungkin gampang saja beliau akan minta ini, minta itu, minta posisi komisaris mungkin di BUMN. Artinya beliau adalah ketua dari PT tertentu, dapat gaji ratusan hingga miliaran dan lain-lain. Tapi itu tidak beliau tempuh. Beliau istiqomah di jalan politiknya Muhammadiyah gitu ya. Kalau Amin Rais terjun langsung di politik, beliau itu sebagai jembatan ya, bridge antara Muhammadiyah dengan pemerintahan. Beliau juga tetap aktif menyerukan judicial review. Judicial review itu semacam kalau ada hukum yang kurang pas, beliau akan tulis sesuatu. Makanya dia punya rumah nulis sendiri. Nah, ini kemudian salah satu dari banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Buya Syafi'i sebagai guru bangsa, mendamaikan berbagai pihak. Bahkan beliau ini saking merangkulnya banyak golongan tuh sering disalah artikan orang dengan orang ini Islam liberal lah gitu. Islamnya liberal itu maksudnya siapapun asal baik itu ya masuk surga, gampangannya ngomong gitu. Beliau masih sholat dan lain sebagainya. Kalau Islam liberal itu kan kadang sampai seperti itu. Jadi dalam pembelaannya terhadap Ahok waktu itu juga Ustadz awal-awal tuh agak kok malah bela nih apa sih, padahal kita kan waktu itu ikut bela Islam juga. Tapi kemudian ada maksud yang dalam di balik itu. Jadi supaya politik waktu itu pemilihan gubernur DKI Jakarta itu juga bebas dari isu-isu keagamaan, tidak diarahkan kemudian biarlah generasi katanya yang akan datang menilai gitu. Emang seberapa parah sih gitu tuduhan itu gitu, bobot kebenaran tuduhan itu gimana? Sebuah generasi yang diharapkan lebih stabil dan lebih arif membaca politik Indonesia yang syarat dengan dendam kesumat gitu. Dianggap itu hal-hal seperti ini terus kemudian dijadikan momen. Ya pada akhirnya sampai sekarang juga detik-detik ini Ahok juga agak meredup ya karir politiknya, meskipun juga dia dijadikan komisaris di Pertamina luar biasa, tapi kemudian karir politiknya juga nggak secemerlang yang dulu gitu. Nah, salah satunya ini rekam jejak dari Buya, tulisannya banyak sekali, anak-anakku sekalian bisa cek ya. Ada gambar-gambar komiknya Buya juga, nanti anak-anak juga bisa cek. Tulis saja komik Buya Syafi'i Ma'arif. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin akan lebih panjang ini dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Anak-anakku tetap semangat belajar ya. Semangat menghadapi ujian nantinya. Nah, ini jadikan sebagai pertemuan yang menjelang terakhir ya. Besok kita akan adakan satu video lagi mungkin untuk membahas kepribadian Muhammadiyah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi ya di pertemuan online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.